Pada waktu ditelepon untuk mengikuti seleksi sebagai Dirjen Imigrasi itu Bapak terkejut nggak Pak? Atau biasa aja Pak? Terkejut. Terkejut ya pasti ya Pak ya? Terkejut. Karena terkejutnya ini kenapa jadi ke sana gitu kan? Iya. Setelah Bapak terpilih ya, apakah Bapak sempat bertemu dengan Presiden Pak? Iya sempat. Terus apa Pak yang dipesankan oleh Presiden? Apa yang dibahas bersama Presiden? Imigrasi itu pelayanannya cepat dan bersih. Cepat dan bersih ya Pak ya? Kemudian yang kedua itu adalah digitalisasi. Bapak tadi sebutkan dalam portofolio Bapak pernah membantu di Badan Intelijen Negara. Berarti kan Bapak mengenal komunitas intelijen termasuk komunitas internasional. Benarkah Pak? Ya saya kenal ya. Komunitas internasional ya kenal. Ya, artinya Bapak juga pernah melakukan tugas-tugas intelijen di luar negeri Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Imigrasi adalah bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan sebulan yang lalu kita menghasilkan atau kita mendapatkan pejabat baru, Direktur Jenderal Imigrasi. Dan telah bersama saya Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Silmi Karim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Luar biasa, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih sudah kembali. Bersedia dan ngobrol dengan kita semua. Saya sangat kepingin ngobrol dengan Bapak. Bapak ini kalau saya lihat portofolionya bukan orang sembarangan lah. Kalau orang Medan bilangnya bukan orang kaleng-kaleng gitu ya. Bapak terakhir memimpin satu BUMN besar gitu. Itu adalah Krakatau Steel sebagai direktur utama. Lalu kemudian tiba-tiba mengikuti seleksi sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Bisa ceritakan Pak, gimana itu awalnya? Jadi pertama itu ya saya lagi di jalan mau ke kantor, Pak Mensesnek telepon saya, WA dulu, terus kemudian menyampaikan keinginan Bapak Presiden untuk kemudian saya menerima amanah ini. Ya, terus kemudian beliau sampaikan, ya saya tentu ngeresponnya itu kan mesti berpikir ya, cuman kali itu berpikirnya harus cepat. Dalam 2 detik harus menjawab gitu. Ya saya mengucapkan terima kasih atas amanahnya, suatu kehormatan gitu ya. Padahal saya lagi mikir ini urusannya apa ya. Tapi ya tentunya di sini bukan berarti tidak ada referensi di kepala saya dalam hal bagaimana menjalankan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden kaitan dengan imigrasi. Tapi kalau boleh jujur, pada waktu ditelepon untuk mengikuti seleksi sebagai Dirjen Imigrasi itu Bapak terkejut nggak Pak? Atau biasa aja Pak? Terkejut. Terkejut ya pasti ya Pak ya? Terkejut. Karena terkejutnya ini kenapa jadi ke sana gitu kan? Iya. Kenapa jadi ke sana ya Pak? Tapi ya udah, saya menganggap itu merupakan satu proses lah. Semua itu kan ada penyebabnya. Ya, dan saya rasa keputusan pimpinan itu kan, apalagi pimpinan tertinggi. Ya, itu pasti lebih benar daripada saya. Nggak sembarang gitu ya Pak. Udah, saya keinginan beliau ya harus kita jalankan. Pak, setelah mendapatkan telepon itu, proses apa yang Bapak harus jalani Pak? Sebenarnya waktu ditelepon tuh saya pikir langsung terima kepres. Ternyata beberapa waktu kemudian malah saya dikontak untuk kemudian mengikuti seleksi. Cuman kembali lagi ya rada mikir juga gitu kan. Jadi kok udah diperintah kok masih ikut seleksi. Gitu ya. Cuman ya tentunya di sini kita nggak boleh cengeng kan. Ya kita harus tunjukin ya kita petarung kan. Tahan gempur ya. Ya petarung ya. Kita ikutin seleksinya. Jadi kan malah lebih bagus. Sehingga prosesnya itu transparan, diumumkan di publik ya kan, kemudian ya bertanding lah
begitu. Memang ketika diumumkan di publik ada risiko ya Pak ya? Resiko. Ya, orang udah. ketika mau bertanding digebukin dulu kan? Ya pasti itu dengan sebab yang tentunya ada muatannya, tetapi kan ya udahlah. Ya. Udah saya yang dipilih, saya nggak usah lihat lagi ke belakang. Iya. Pak, setelah Bapak terpilih ya, apakah Bapak sempat bertemu dengan Presiden Pak? Iya sempat. Terus apa Pak yang dipesankan oleh Presiden, apa yang dibahas bersama Presiden? Karena kan Direktorat Jenderal Imigrasi ini kan lembaga strategis nih Pak. Bisa diceritakan Pak? Jadi beliau itu ingin bahwa imigrasi itu pelayanannya cepat dan bersih. Cepat dan bersih ya Pak ya? Kemudian yang kedua itu adalah digitalisasi. Kenapa digitalisasi? Beliau mencontohkan salah satu negara, itu UAE, ya, Uni Emirat Arab. Ya. Nah, kemudian di situ disebutkan kelebihannya, ya, beliau ingin seperti itu, ya, betul. Kenapa? Karena dengan digitalisasi otomatis akan mempercepat proses. Ya. Dengan digitalisasi, ya, otomatis akan bersih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu di situ perlu ada transformasi, restrukturisasi organisasi dan juga proses bisnis. Ya, karena kan kecepatan itu kan juga harus ada proses bisnis yang disederhanakan. Ya. Terus kemudian yang keempat adalah produk-produk keimigrasian yang menarik investasi, menarik tourism untuk konteksnya membangun satu pertumbuhan ekonomi yang baik lah, membantu. Karena memang ada tugas imigrasi itu sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat, gitu kan ya, ekonomi. Gitu. Pak, ketika Bapak diminta atau ditunjuk untuk menjadi Dirjen Imigrasi, gitu, apa Bapak bertanya, kenapa harus saya? Gitu. Sempat enggak bertanya Pak? Kok saya yang jatuh gitu? Ada apa gitu? Sempat enggak Pak dipertanyakan itu Pak? Iya. Diri saya pasti bertanya gitu, kenapa saya? Terus kemudian yang kedua tentunya ya saya tanya langsung. Pasti terjawab lah ya. Gimana Pak? Kira-kira kasih gambaran gedenya aja. Kenapa harus Bapak yang mimpin Direktorat Jenderal Imigrasi bukan orang lain misalnya? Ya tentunya di sini kan ada harapan ya yang dalam tugas-tugas ke belakang itu kan saya dianggap bisa menjalankan dengan baik. Kayak KS itu kan 8 tahun rugi berturut-turut, terus kemudian jadi untung 3 tahun berturut-turut. Jadi Bapak dianggap jagoan lah kira-kira gitu ya Pak? Iya, nggak enak ngomong ya kalau ngomong di sini. Pak Jokowi juga pernah ke KS ngelihat langsung. Bahkan 17 Agustus yang ulang tahun KS yang terakhir tuh bulan Agustus itu beliau mengucapkan secara khusus loh ke KS ucapan selamat. Itu agak jarang itu. Presiden mengucapkan selamat ulang tahun buat KS gitu. Buat BUMN. Berarti atensinya besar dong ya atensinya Presiden besar kepada KS ya Pak ya, Krakatau Steel ya Pak ya. Nah, terus kemudian dari situ ya tentunya karena dicari kan siapa yang bisa beresin ini ya saya anggap itu positif aja gitu kan, amanah dari presiden gitu. Ya Pak, boleh cerita nggak kapan pertama kali Bapak berinteraksi dengan Pak Jokowi Pak? Iya, saya pertama kali berinteraksi itu ketika saya baru 1 minggu sebagai Direktur Utama Pindad. Bapak Presiden itu datang ke Pindad ya, itu kurang lebih mungkin Bapak Presiden baru 1 bulan lah menjabat, ya menjabat presiden. Nah di situ saya bawa keliling, terus saya tunjukkan produk-produk Pindad unggulan. Beliau melihat langsung proses produksi dari senjata, terus kemudian ya nyoba-nyobain gitu ya. Tapi walaupun waktu itu Pas Pampres bilang nggak boleh ada peluru beneran ya. Security Pak ya, keamanan gitu. Jadi ya beliau ya menimang-nimang senjata, membidik gitu ya. Itu ya waktu itu pertama. Tapi memang beliau ingat bahwa di situ tuh pabriknya itu rapi, bersih, gitu ya. Beliau nggak tahu aja itu pas lagi saya dapat kabar itu langsung kerja bakti, semua beresin. Tapi memang dari situ kita tahu bahwa pimpinan itu kan akan melihat kalau
fasilitas pabriknya itu rapi bersih, artinya di situ ada manajemen dan itu beliau ngomong langsung. Oh gitu ya. Ini artinya ada manajemen kalau tertata. Ya. Itu. Pak, setelah itu apakah secara rutin Bapak berinteraksi dengan Presiden atau gimana Pak ceritanya Pak? Kok dalam benak Presiden nama Bapak ini nempel gitu seolah-olah gitu? Ya, sebagai anak buah kan interaksi langsung maupun tidak langsung pasti ada. Gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Pak Silmi, di portofolio Bapak ini kan banyak ini, mulai dari Kementerian Pertahanan, pernah membantu di BIN, di BUMN, ya, industri strategis TNI AD, ya, Pindad itu misalkan ya. Apakah ini akan sangat membantu nanti tugas Bapak sebagai Dirjen Imigrasi, Pak? Efeknya ada nggak Pak kira-kira Pak? Ya, pertama imigrasi kan juga ada fungsi dalam intelijen hal juga menjaga kedaulatan. Di dalamnya juga ada intelijen, kemudian pengawasan juga orang asing juga Pak ya. Betul. Nah, otomatis ini sangat membantu, ya terutama networking dan cara bekerja, ya karena saya pernah 8 tahun di lingkungan Kementerian Pertahanan, terus di Badan Intelijen Negara dan juga di BKPM, ya di situ kan ada kaitan investasi. Betul. Karena Bapak Presiden pingin banget itu dilancarkan supaya investasi masuk. Ya. Nah, atas pengalaman inilah gitu akan bermanfaat, sangat bermanfaat. Jadi waktu saya sebelum ditunjuk pun saya udah tahu gitu, saya akan melakukan apa, gitu. Tinggal disinkronkan dengan apa yang saya lihat dan saya dengar di dalam. Gitu. Makanya di sebelum 1 bulan pun kita sudah menerbitkan misalnya visa untuk pra investasi. Jadi daripada menunggu institusi lain, ya mendingan kita kasih aja duluan, dia datang, kemudian kemudian dibuktikan bahwa cocok tidak berinvestasi di Indonesia. Kemudian bisa ketemu notaris, lawyer segala macam. Nah, ketika udah cocok, dia tinggal mengajukan visa investasi sehingga bisa izin tinggalnya lama. Itu ya Pak ya, supaya mempermudah itu friendly investor lah kira-kira gitu ya Pak. Karena juga layanan itu harus user friendly, harus mudah, harus cepat. Gitu. Ini lagi digodok, ada beberapa visa lagi yang kita akan keluarkan gitu untuk juga mempermudah pelintas. Dan ini ada message-nya. Berkualitas. Jadi pelintasnya ini atau yang hadir, yang datang ke Indonesia itu mesti berkualitas. Jangan malah membebani. Begitu. Jadi makanya memang di samping memang kita permudah ya, visanya kita perbanyak ya. Kemudian juga dari situ pengawasan, ya, intelijen dan juga penindakannya jalan. Nah, ini yang juga secara paralel kami terapkan. Jangan sampai kemudian karena mudah mereka bisa macam-macam seenaknya gitu. Pak, imigrasi ini di media massa itu dikenal sebagai pintunya cegah dan tangkal nih Pak. Pintunya Indonesia wajah. Kan gitu. Dan beberapa waktu yang lalu memang kita sempat dipermalukan oleh orang bernama Joko Chandra yang masuk dan keluar begitu mudah, padahal namanya sudah ada sebenarnya di dalam ini. Pak, untuk tidak mengulangi kembali Pak kejadian yang memalukan, karena banyak sekali orang-orang yang harus kita cegah dan kita tangkal gitu Pak. Gimana Pak caranya Pak Silmi untuk, ini kan soal manusia kan Pak, ini bukan soal alat, ini manusia sebenarnya. Gimana nih Pak? Ya, selalu saya bilang bahwa kalau dalam konteks pembinaan, ya, saya tentu mengajak teman-teman di imigrasi bahwa di sini kita ini harus bikin imigrasi institusi yang hebat, gitu. Nah, saya aja yang baru masuk aja pingin, dan saya yakin seluruh keluarga besar ya dalam hal ini anggota kami gitu anggota Ditjen Imigrasi itu juga harusnya lebih pingin hebat lagi dong, gitu kan. Saya yang baru seminggu atau sebulan begitu, nah kita gugah untuk itu. Nah kemudian secara kesisteman juga kita sempurnakan, ya, supaya tidak terjadi celah. Terus kemudian saya juga dorong intelijennya untuk lebih baik lagi, ya, kita lengkapi fasilitasnya, koordinasinya, sehingga ketika ada hal-hal yang atensi ini ya dari awal kita sudah antisipasi. Kan sebenarnya kan yang dicekal kan nggak sebanyak-banyak, tetapi tidak sebanyak-banyaknya.
Nah, untuk beberapa yang jadi atensi ya tentu kita juga melakukan satu operasi supaya jangan sampai kemudian malah merugikan negara kita ataupun juga pemerintah atau image imigrasi itu sendiri. Gitu. Jadi ya tentunya namanya celah pasti ada, tetapi ya kita berusaha semaksimal mungkin mitigasi apa-apa yang mungkin terjadi ketika kaitannya dengan cegah dan tangkal. Kalau cegah itu untuk WNI, tangkal itu untuk orang asing. Ya. Gitu. Jadi ini banyak, setiap hari itu ada aja ya, apakah itu dari KPK, Bareskrim, Kejaksaan Agung, kemudian Polri, ya. Termasuk Badan Intelijen tentu saja ya Pak ya. Kalau itu kan rahasia, jadi saya nggak boleh ngomong. Terus kemudian termasuk juga misalnya Ditjen Pajak, ya, terus kemudian juga Satgas BLBI, ya. Jadi banyak itu untuk mencekal seseorang. Pak, hari ini itu koran kita atau media kita di Bali itu memberitakan HL mengenai keinginan pemerintah daerah Bali untuk membentuk satgas bersama imigrasi terkait dengan pengawasan orang asing yang banyak ada di Bali. Nah, karena beberapa waktu sebelumnya pada hari yang sama imigrasi di Bali menangkap warga negara asing Rusia yang dituduh menyalahgunakan izin. Dia bekerja di Bali, izinnya adalah sebagai investasi. Anggota saya yang nangkap. Itu gimana Pak itu? Apakah memang betul perlu ada satu satgas untuk mengawasi orang asing khususnya di Bali, Pak? Jadi begini, saya terakhir ke Bali itu minggu lalu. Saya diskusi sama Kakanwil Kemenkumham Bali. Kebetulan kalau Kakanwil di Bali itu selalu dari imigrasi. Terus kemudian ada Kepala Divisi Imigrasi Bali, ya. Kemudian juga Kepala Kantor Imigrasi dan Rudenim Sebali. Jadi saya bilang, nih saya kan minta berapa jumlah orang Rusia, Rusia terutama yang memiliki izin tinggal di Bali. Disampaikan datanya, ya. Oke, ini sudah banyak keresahan masuk, ya. Walaupun di situ anggota saya berargumen, Pak, dulu kita mau tertibkan, tetapi kan Bali lagi membutuhkan pemasukan turis. Ya saya bilang gini, oke, kita pelan-pelan ya beresin. Ya, nggak perlu heboh. Ya, pakai satgas. Ya, satu-satu kita rapikan. Bahkan tadi pagi saya dapat laporan ada orang Ukraina punya KTP. Punya KTP Indonesia. Ya. Dan tadi juga saya mau tindak lanjuti ke Kapolri, maksud saya kok bisa terbit ini KTP, kita harus telusuri sumbernya. Nggak bener kan kalau KTP itu masa orang asing. Ya. Nah, ini kan berarti ada lubang yang harus dibenahi di penerbitan KTP orang asing. Nah, mengenai satgas, yang dibutuhkan kan konsistensi. Jangan cuma namanya aja. Ya. Banyak satgas yang cuman kayak tim satgas, kalau nggak ada hasilnya kan percuma. Ya, saya ingat sahabat saya Menpan RB ya itu menyampaikan bahwa kita tuh jangan sibuk tapi nggak ada hasilnya. Gitu. Gembar-gembor nggak ada hasilnya. Nah, itulah yang saya ingatkan kepada teman-teman di Bali, dah mulai. Ya, tertibkan. Mana yang nggak sesuai, ya kita deportasi. Ya. Kemudian kalau memang ada wewenang di masa lalu, ya ada tidak korek, ya dikoreksi. Ya, supaya paling tidak pelintas yang berkualitas ini bisa terjaga. Ya. Tetapi di sini memerlukan juga support. Ya. Jangan sampai misalnya organized crime yang ada di Bali, ya dalam hal ini WNA, ini di-backingi, gitu. Ya. Karena nggak bisa, ya bahwa ini kan Indonesia, ya haruslah menghormati nilai-nilai yang ada di Indonesia. Itu jangan sampai kemudian merusak tatanan. Nah, tetapi juga warga di Bali juga ya
bersama-sama kita, ya kan, menjaga supaya turisnya itu tidak malah jadi takut, malah senang menikmati kemewahan budaya dan seni di Bali, ya alam, ya hospitality, tetapi juga yang potensi-potensi problem, ya apakah itu melanggar peraturan, itu harus diinfo kepada aparat penegak hukum. Nah, kita juga diinfo kalau mulai sudah ada yang melanggar undang-undang keimigrasian, sehingga kita bisa gerak cepat. Itu dan ya, Pak. Kalau ada oknumnya ya juga kita mesti tindak. Ya, Pak. Selain turis asing atau orang asing di Bali, ada juga yang menjadi obrolan orang, perhatian orang adalah orang asing di lokasi-lokasi tambang, terutama lokasi tambang yang bekerja sama dengan investor dari China. Apakah ini juga menjadi atensi? Karena ini kan pengawasan orang asing juga, bukan hanya orang Eropa Timur atau Eropa di Bali, tapi juga di Sulawesi dan di Maluku yang mereka bekerja di tambang-tambang, Pak. Gimana itu, Pak? Jadi mau itu di Bali, mau itu di di daerah lain pun ya yang di smelter smelter, Pak. Namanya aturan itu kan juga mesti bisa diterapkan di segala sisi dimanapun di wilayah Indonesia. Jadi ya kita menertibkannya itu juga secara total, ya. Tetapi jangan sampai juga mengganggu, ya, karena gaduh itu juga nggak bagus ya. Nggak bagus. Ngapain gaduh? Yang penting konsisten. Kalau namanya pembenahan itu, kalau ada dan tiada, itu kurang banyak efeknya. Jadi kalau saya mendingan konsisten, kita benahi, ya maju 5 cm jauh lebih baik daripada rencana 10 meter tapi tidak sampai-sampai atau 10 meter habis itu tidur. Pokoknya kita perbaiki aja. Jadi sustain. Kalau sustain itu langgeng, awet, ya kan. Bahkan dalam bertindak itu atau melakukan segala sesuatu itu saya pakai filosofi Jawa, ya kan. Ngono yo ngono ning ojo ngono, berarti ya kan? Ojo ngono. Gitu kan? Ya. Ojo ngono ya. Cuman kan artinya di situ kita harus melihatkan ada satu proses. Ya, bukan membabi buta. Ya, tetapi habis itu muncul lagi. Gitu. Saya punya track record yang dalam memimpin itu ada ketegasan. Tapi ketegasan itu bukan berarti kasar. Ya kan? Kan itu harus diwujudkan dengan apa? Keputusan. Sebagai pimpinan itu kan harus memutuskan. Gitu. Nah, inilah yang dilakukan supaya di dalam konteks ruang lingkup tugas fungsi saya ini bisa semakin baik. Kayak anggaplah kayak autogate sekarang di Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang kan hidup, digunakan, ya. Bahkan melintasi bandara juga melintasi counter imigrasi saya target waktu. Gitu. Misalnya tidak boleh lebih dari 30 menit ya ketika yang terpadat. Nah, yang kayak gitu-gitunya tuh saya jaga. Pak, kita kepingin tahu juga, pembaca kita, pemirsa kita kepingin tahu, Pak. Bisa nggak diceritakan secara singkat, Pak, perjalanan hidup Bapak sampai jadi orang hebat sekarang ini, Pak? Hebat sih belum. Oh, hebat lah, Pak. Gimana? Supaya orang tahu ini Bapak nih, ya kan? Ya, saya normalnya anak yang... Bapak lahir di mana dulu? Saya lahir di Tegal, Jawa Tengah. Ya. Ada hikmahnya juga, ada bagusnya juga. Paling tidak merepresentasikan Jawa Tengah gitu ya, bukan kedaerahan. Tapi paling enggak ya inilah ada positifnya juga. Ya. Kemudian yang berikutnya ya saya kecil dibesarkan sempat di Bali juga. Oh, di Bali juga. Ya. Terus kemudian di Jakarta normal aja, ya. Nah, terus kemudian memang beruntunglah saya bahwa di usia muda itu sudah mendapatkan banyak rezeki dan juga kesempatan. Ya. Usia waktu itu masih 26 tahun itu sudah menjadi dirut perusahaan swasta nasional besar ya, sebagai profesional ya. Nah, kemudian dari situ
ya otomatis lah ya di multinasional juga dipercaya apa. Nah, saya berpikir bahwa kalau misalnya saya tetap di private sector, dampaknya itu buat banyak orang itu tidak terlalu signifikan ya, signifikan. Ya paling ya saya seneng, keluarga seneng, perusahaan seneng, ya kan, karyawan seneng, ya kan. Nah, saya berpikir ternyata panggilannya lebih kepada supaya makin banyak orang yang senang. Akhirnya Bapak masuk ke sektor publik, ya. Dan itu pun ditawarin. Jadi niat terus kemudian tahu-tahu datang untuk menertibkan bisnis yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh TNI. Itu bola panas. Ya bola panas Pak itu. Nah, terus kemudian dari situ dianggap sukses, tidak gaduh juga, diambil sama Kemenhan ya. Terus kemudian salah satunya saya ngurusin industri pertahanan. Ya. Di situ lahirlah cikal bakal misalnya kayak undang-undang industri pertahanan dan lain sebagainya. Terus kemudian saya diminta untuk mimpin Pindad. Oke. Ya, alhamdulillah waktu diminta mimpin Pindad itu 2012 ya. Itu TPA saya nggak selesai. Ya, mungkin bingung waktu itu usia saya masih 36 tahun. Ya, jadi mental lagi itu. TPA mental ya. Bahkan saya cek gitu itu 2 tahun di Rut Pindad tuh kosong. Padahal saya dari Kementerian Pertahanan yang istilahnya Kementerian Teknis. Yang nangani industri pertahanan atau pertahanan. Sampai saya dipanggil sama waktu itu Pak Wamen gitu. Ini TPA-nya bolak-balik terus gitu. Saya bilang udah Pak, ikhlasin aja gitu kan. Saya juga mau sekolah lagi aja ngambil defense ya kan. Defense management di US Navy, Naval Postgraduate gitu. Udah kasih yang lain aja. Nah, disitulah Pak Sudirman Said itu ya. Nah, berproses dia mimpin, nah saya sekolah. Ya. Kemudian ya nggak tahu bagaimana ya, harus saya juga diusulkan. Nah, di situ kebetulan udah ganti presiden. Ya. Nah, Pak Jokowi saya jadi dari situlah ya Pak ya. Dari situlah. Nah, terus kemudian berlanjut juga ya sempat diantaranya saya sempat di BKPM sebagai orang Kemhan, juga ditaruh juga di PT PAL sebagai komisaris. Kemudian juga ya diantaranya itu saya bergabung dengan Badan Intelijen Negara ya. Terus kemudian juga akhirnya saya menekuni di Kementerian BUMN ya sampai di Krakatau Steel. Nah, sekarang beda lagi di Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Pak, saya ini pertanyaan pamungkas, Pak. Bapak tadi sebutkan dalam portofolio Bapak pernah membantu di Badan Intelijen Negara. Berarti kan Bapak mengenal komunitas intelijen termasuk komunitas internasional. Benarkah Pak? Iya, saya kenal ya. Komunitas internasional ya kenal. Ya, artinya Bapak juga pernah melakukan tugas-tugas intelijen di luar negeri, Pak? Ya, kita memahami. Ya, memahami dunia itu ya, Pak ya. Pak, ini satu lagi, Bapak silahkan memberikan closing statement terutama kepada masyarakat yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Pak. Silakan, Pak. Ya, imigrasi sebagai pintu gerbang wajah Indonesia, tentunya di sini kita ingin supaya wajah Indonesia semakin terlihat cantik, ya. Jadi mohon support, mohon doanya, ya. Di sini kita akan wujudkan pelayanan yang cepat, user friendly atau mudah, terus kemudian juga bersih, ya. Dan kemudian diharapkan bisa mendatangkan rezeki buat Indonesia melalui investasi, melalui tourism, melalui bisnis, ya, dan ini bisa membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi nomor 4 besar di dunia di 2045.
tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Oke, Pak, tapi Bapak nggak anti kritik kan? Kalau Tidak. ada orang kritik memberi masukan nggak marah kan Bapak? Demikian. Kita open-minded. Demikian Tribuners, terima kasih Pak Silmi Karim atas ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Kita tentu berharap Pak Silmi Karim bisa mengembang amanah yang tidak ringan. Terima kasih sekali lagi. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat dan jangan lupa tetap bahagia. Jangan lupa subscribe ya.